Nah, ini bagian-bagian yang sudah hampir terakhir. Nah, sekarang kita lihat potensinya di seluruh dunia. Tadi kita udah tahu kita punya target penurunan emisi CO2, kita harus melakukan inventory. Kita bisa nyimpan di mana aja sih? Nah, untungnya kita sudah punya banyak data basin di seluruh dunia. Jadi basin ini adalah cekungan dalam bumi, tempat di mana kita bisa menyimpan CO2. Ada oil basin, ada onshore basin, dan ada basin offshore juga. Jadi kita bisa tahu nih, kita harusnya bisa menyimpan CO2 di tempat-tempat ini, gitu ya. Kita harus bisa menyimpan CO2 di sini. Nah, ada juga yang sudah terpetakan dengan potensi seberapa besar kapasitas tempat kita bisa menyimpan CO2. Misalnya di North Sea, kita bisa produksi oil segini, dan kita bisa menyimpan 4 gigaton CO2, dan lain sebagainya. Basin-basin di seluruh dunia, udah banyak yang dilakukan analisis, dan kita tahu berapa banyak kita bisa menyimpan CO2 di tempat-tempat tersebut. Di Indonesia sendiri seperti apa? Ada beberapa lokasi tempat terproduksinya CO2 paling tinggi. Ada Kuala Langsa, Alur Siwah, ada Arung Nowera, Singa. Di sini ada Subang, Jatibaran, ada Lapangan Gundih, ada Natuna, ada Tangguh, ada Senoro. Semua ini produksi gas, oil and gas, tapi ada CO2. Nah, ini menjadi objek-objek studi CCUS. Ya, di sini misalnya ada beberapa studi, project studi yang udah dilakukan di Indonesia gitu ya, dan targetnya adalah 48 juta ton CO2. Beberapa project yang paling penting adalah CO2 EOR, ini di lapangan Sukowati di Pertamina. Targetnya adalah 15 megaton CO2 dalam 25 tahun injeksi. CO ini juga Enhanced Gas Recovery di lapangan Gundih. Oke, CO2 Enhanced Gas Recovery, lapangan Gundih. Ini studi ITB dengan Jepang. Targetnya 3 juta ton CO2 dalam injeksi 10 tahun. Dan ditangguh Enhanced Gas Recovery, 30 megaton CO2 dalam 10 tahun injeksi. Ini studi-studi CCUS yang sudah dijalankan, yang sedang dijalankan, tapi kita bisa expect akan terus meningkat ya. Karena Indonesia ini di posisi yang strategis, kita bisa menjadi tempat penampungan CO2. Ya, jadi mungkin negara-negara tetangga ingin menyimpan CO2-nya, kita bisa menjadi storage dan kita mendapatkan insentif, kita bisa mendapatkan fee dari negara-negara yang titip CO2-nya di negara kita, seperti itu, dan itu bisa menjadi income negara, tapi PR-nya harus kita pastikan CO2-nya bisa kita perangkap dengan permanen di reservoir. Terakhir, key takeaways. Nah, bagaimana kita bisa, atau di mana kita bisa menyimpan CO2? Kita harus lakukan site selection, pemilihan situs, dan karakterisasi. Seberapa banyak kita bisa menyimpan CO2, kita hitung storage capacity-nya. Bagaimana kita bisa menginjeksi CO2 ke dalam reservoir, kita harus tahu injectivity-nya. Bagaimana kita bisa yakin CO2 itu bisa stay di situ secara permanen, kita analisis containment-nya. Bagaimana kita bisa yakin? Ya kita harus lakukan measurement, monitoring, verifikasi. Bagaimana biayanya? Kita lakukan perhitungan ekonomi. Risikonya seperti apa? Harus kita lakukan risk assessment dan risk management. Bagaimana CCUS ini bisa terrealisasi? Butuh driver, regulasi pemerintah, bonus, insentif, gitu ya, carbon economy, carbon pricing, itu semuanya driver-driver supaya CCUS ini bisa make it happen. Investor juga, studi-studi, dan lain sebagainya. Isu-isu apa lagi yang berkaitan dengan CCUS yang harus kita consider? Ya, regulasi, hukum, legal, public perception juga. Nah, ini yang terakhir. Jadi CCUS itu bukanlah silver bullet solution, bukanlah solusi satu-satunya, tapi ini merupakan solusi yang sangat penting, sangat diperlukan untuk mencapai net zero. Baru CCUS teknologi itu sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang banyak diaplikasikan juga. Nah, so far oil and gas industry itu menjadi global leader yang mengembangkan
dan yang mengaplikasikan CCUS. Dari 30 juta ton CO2 yang ditangkap saat-saat ini gitu ya, itu majority dilakukan oleh industri oil and gas. Ya, jadi harapannya at least dari kita di sini sudah bisa memiliki public perception yang lebih benar terhadap oil and gas industry. Oil and gas industry bukanlah musuh yang mencemari lingkungan. Oil and gas industry ini merupakan industri yang mengenerate electricity, menghasilkan bahan bakar gitu ya, menghasilkan oil dan gas, dan juga dengan pertambangan batu bara tentunya ya. Dan juga oil and gas industry ini merupakan developer dan deployer dari CCUS. Jadi kalau CCUS ini bisa berjalan, salah satu key playernya adalah oil and gas industry. Jadi kita harapkan oil company ini bisa lebih bersih, bisa lebih inovatif di dalam melakukan pengembangan CCUS dan lain sebagainya. Dan juga ada yang namanya carbon pricing. Ini sebaiknya tidak lagi dipandang sebagai cost, sebagai beban biaya bagi perusahaan, tapi justru menjadi potensial source, sumber potensial untuk revenue. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan CCUS. Dia akan mendapatkan insentif, dia akan mendapatkan pengurangan pajak seperti itu, dan ini bisa menjadi sumber revenue bagi perusahaan. Oke, jadi so far seperti itu, that's all dari saya. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat, bisa nempel, dan kita masuk ke sesi Q&A. Terima kasih.